Kita akan informasikan kondisi terkini pemirsa di lokasi di Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang akan mengabarkan informasi langsung. Nanti juga akan terhubung bersama dengan BNPB dan juga Haswadi yang juga akan mengabarkan informasi terkini. Pertama kita ke Syamsul Ma'arif. Ancu, bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Baik, Anda dan pemirsa, saat ini saya di Posko Induk di lapangan Andi Jema, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan di belakang saya ini Posko Induk masih banyak, masih ada puluhan ton bantuan yang nantinya akan dikirimkan ke lokasi-lokasi desa yang saat ini masih terisolir. Dan untuk pengiriman bantuan memang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan helikopter. Informasi yang kami peroleh ada 4 helikopter yang biasanya digunakan untuk mendistribusikan bantuan, karena memang lokasi desa yang terdampak ini terisolir akibat tertimbun material banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu. Selain menggunakan helikopter, juga tadi kami melihat ada kendaraan off-road yang juga digunakan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sudah mulai bisa pelan-pelan terbuka aksesnya. Nah, saat ini bersama dengan kami Pangkopsau 2 yang nantinya kita akan menanyakan langsung seperti apa sebenarnya kendala yang biasa dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam mendistribusikan bantuan, karena dari pantauan kami di sini meskipun cuaca agak sedikit terik, namun langit agak berawan. Mungkin inilah yang menjadi salah satu kendala bagaimana pendistribusian yang dilakukan di lokasi ini. Baik, selamat siang Jenderal Izin. Selamat siang. Sebenarnya berapa banyak sih biasanya penerbangan untuk mengirimkan bantuan dari Posko Induk menuju ke lokasi-lokasi yang terdampak ini, Bang? Terima kasih. Jadi sejak awal terjadinya bencana banjir dan tanah longsor ini, kita sudah mengangkut 15 ton dukungan logistik bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dari Pemprov Sulsel dan juga dari Bupati Luwu. Ya. Kemudian kita sudah terbang dari sejak tanggal 3, tapi memang saat itu tanggal 3 kita terhalang cuaca. Jadi memang masalah cuaca yang memang sangat menghambat distribusi logistik, dan bersyukur bahwa mulai tanggal 4 helikopter TNI Angkatan Udara atas perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, untuk mendukung penuh pelaksanaan dukungan logistik bencana alam di Sulsel ini, kita bisa untuk menerbangkan, dan sekarang sudah sekitar 15 sorti, 15 ton, dan selain itu kita juga bisa mengevakuasi sekitar kurang lebih 143 warga yang terdampak bencana dan perlu untuk mendapatkan penanganan medis di Belopa, di ibu kota Kabupaten Luwu ini. Bang, izin, dalam sehari biasanya hanya 3 sampai maksimal 6 sorti. Betul. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama sampai ini kan masih banyak nih, masih ada puluhan ton bantuan yang harus didistribusikan, dan jika hanya menggunakan 4 heli, kemudian sorti terbatas, apakah itu bisa dengan cepat selesai terdistribusi semua atau gimana? Kita di Angkatan Udara kita memiliki prosedur protap, memiliki standar operating procedure untuk penerbangan heli ini, sehingga kita menerbangkan helikopter ini seaman mungkin. Selain itu memang ada kendala cuaca memang yang harus kita hadapi. Namun demikian dari mulai hari ini kita sudah mendapatkan, tadi kami dengar dari Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, mulai ada bantuan helikopter lain nanti dari helikopter TNI Angkatan Darat Mi-17, kemudian dari Basarnas, dari BNPB sudah akan merapat, sehingga memang beban yang sebelumnya ada juga dari helikopter Polri yang kemarin juga sudah sama-sama bekerja sama, dan juga dari BNPB bekerja sama untuk mengangkut ini, sehingga memang kita saat ini kita berbagi beban ini dengan helikopter dan stakeholder yang lain. Bang, izin, ini kalau yang informasi kami peroleh bahwa durasi yang diperlukan dari posko menuju ke lokasi yang itu hanya sekitar 7 menitan. Bagaimana dengan suasana pendaratan, lapangan pendaratan di sana, apakah memungkinkan untuk banyak lapangan pendaratan, gimana Bang? Saat ini
kita sudah menerbangkan di 7 spot, ya sudah spot-spot sudah disiapkan oleh Pemda dan juga spot-spot mendaratan dan juga evakuasi sudah disiapkan oleh teman-teman dari lembaga pemerintahan yang lain, dari relawan, sehingga memang semuanya sudah berjalan dengan lancar, sehingga dan juga sampai saat ini jadi durasi atau frekuensi penerbangan yang kita laksanakan memang kita mengacu pada standar operating procedure yang kita miliki. Mungkin Dan Lanut mau menyampaikan. Kalau dengan kontur wilayah, apakah itu aman bagi penerbangan kah, atau ternyata tim SAR gabungan membutuhkan strategi tersendiri untuk menyalurkan bantuan? Izin. Komandan Lanut, silakan. Baik, kalau berbicara kontur sebenarnya tidak terjadi permasalahan selama ini. Sejauh ini titik tertinggi itu ada di 4.000 feet ya. Masih bisa dijangkau. Untuk daerah pendaratan, tempat pendaratan juga sudah disurvei dari lokal, ada penduduk lokal dari perangkat desa maupun Koramil di sana yang melihat apakah memungkinkan untuk pendaratan. Sejauh ini pendaratan yang sudah dilaksanakan semuanya aman. Insya Allah tempat-tempat terbuka tetap ada untuk jarak-jarak pendekat ke mendorong logistik kepada masyarakat. Baik, dan jika kami melihat kondisi cuaca, bahkan di sini terik dan di sana bisa saja tiba-tiba terjadi awan tebal, Pak ya? Gini, kita ada prosedur, Pak. Kalau memang cuaca itu ngeblok, tidak bisa ditempuh dan tidak bisa ditembus, tidak paksakan, kita kembali. Kita tunggu cuaca reda demi keamanan dan nanti kelancaran misi selanjutnya. Tentunya kalau ada kendala cuaca, kita tidak akan pernah memaksakan sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Baik, terima kasih Bang. Dan saya juga ingin menanyakan kepada PJ Bupati Kabupaten Luwu, seperti apa kondisi terkini Pak? Karena informasinya masih ada desa yang terisolir dan jika bantuan diserahkan ke lokasi dan masih ada juga warga yang diungsikan. Artinya mereka masih belum merasa aman atau seperti apa Pak? Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen, baik itu Panglima Angkatan Udara melalui Panglima Udara 2, kemudian Dan Lanut, kemudian Pak Kapolda, Pandam, Pak Gubernur yang sejak hari pertama sudah membantu masyarakat Kabupaten Luwu. Sekarang kondisi saat ini perlu kami sampaikan bahwa dari 12 desa, 8 desa sudah bisa didarati oleh heli. Kemudian sisa 3 desa yang belum terakses. Kemudian 1 desa sudah bisa ditempuh dengan lewat darat, yaitu Desa Kadundung. Saat ini untuk mempercepat proses penyaluran logistik, Pak Gubernur memimpin langsung melalui jalur darat sampai ke Desa Kadundung, kemudian Desa Kadundung akan didistribusikan ke desa sebelahnya melalui motor-motor trail dan komunitas-komunitas yang lainnya. Pak, tadi kami tiba dini hari di sini dan masih terjadi hujan Pak. Kondisinya tadi informasi juga bahwa masih ada daerah ternyata ada longsoran baru Pak ya. Itu kondisi gimana Pak? Kemarin saya mendapatkan laporan bahwa dari arah Kadundung sampai Rantai Bala itu sudah beberapa titik yang sudah dibersihkan. Nyaris kemarin sampai tadi malam sudah ini. Tapi tadi subuh kami mendapatkan laporan lagi ada titik longsoran baru lagi sehingga akan menghambat. Tetapi barusan saya mendapatkan informasi itu sudah bisa diatasi. Mudah-mudahan satu kendala utama kita saat ini adalah antara Kadundung dengan Rantai Bala ini ada satu jembatan yang putus. Ini sementara dilakukan penanganan oleh Balai Jalan dan Sipur. Mudah-mudahan kalau waktu dalam 10 hari ini bisa tertangani, insya Allah bisa melalui jalur darat. Jalur darat kemudian kita bisa memperbaiki aliran listrik. Karena aliran listrik sekarang yang terputus di Kecamatan Lantimojong ini karena adanya beberapa tiang yang amblas. Sehingga harus memerlukan penggantian tiang. Tiang ini sekarang belum bisa dievakuasi ke titik lokasi tiang yang akan dipasang karena terkendala dari transportasi Pak. Pak, di sini bantuan sudah banyak, ada makanan, kemudian pakaian, kebutuhan bayi, kebutuhan perempuan dewasa. Nah, bagaimana dengan kondisi kesehatan warga yang saat ini masih bertahan di lokasi Pak? Saat ini kita dengan bantuan Pak Kapolda, Pandam dan Angkatan Udara,
kita sudah membuka posko di Kecamatan Lantimojong, di Desa Pajan, dan di sana puskesmas. Kemudian kita sudah mendorong tim medis ke desa-desa. Tim medis itu dan tim trauma healing kita sudah dorong melalui penerbangan heli kemarin dari 15 titik. Di samping kita membawa logistik, kita juga membawa tenaga medis. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Pangkopsau dan Lanut. Terima kasih atas informasi dan keterangan kepada pemirsa TV One, dan tentunya kita berharap agar seluruh bantuan bisa segera didistribusikan dan warga yang saat ini masih berada di desa-desa yang terisolir bisa mendapatkan bantuan bantuan makanan maupun bantuan kesehatan. Baik, Ana, itu dulu laporan kami dari Posko Induk lapangan Nandi Jemaah Kabupaten Luwu. Kita kembalikan ke Anda di studio. Laporan langsung Syamsul Ma'arif dari Posko Bantuan Induk di Luwu, Sulawesi Selatan.